Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar untuk membuat desain eksterior sederhana di aplikasi Blender, menggunakan aplikasi Blender 3D. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya, Blender 3D. Oh ya, untuk saya sekarang menggunakan versi 3.0, jadi untuk teman-teman boleh menggunakan versi berapapun, tapi untuk saran saya mending kalian minimal menggunakan Blender versi 2.9 karena selain atau di bawah 2.9 tampilannya banyak berbeda dengan versi yang saya pakai sekarang. Jadi untuk penyesuaian agar lebih mudah, teman-teman boleh menggunakan versi 2.9 ke atas. Baik, kemudian kita langsung saja bikin desain eksterior seperti ini. Kita mulai dengan cara New General. Saat kita masuk ke aplikasi Blender, kita akan disajikan dengan 3 objek seperti ini. Ada kamera, ada kubus sederhana, dan juga ada lighting. Kemudian kita akan membuat dasar yang terlebih dahulu. Kita akan membuat tanah dan juga rumput-rumputan ini. Caranya adalah karena kita tidak membutuhkan kubus ini, maka kita delete saja pakai keyboard del. Kemudian kita masuk ke object mode, kemudian kita akan menggunakan Shift A pada keyboard dan pilih mesh, pilih plane. Nah, kita akan membuat tanah dan juga rumput di sini. Kemudian bagaimana cara untuk menebalkan si plane ini yang cuma 1 garis tipis? Caranya adalah kita masuk ke edit mode, kemudian kita pilih face select dan kita klik di sini, kemudian tekan E pada keyboard. E adalah extrude dan kita bisa mulai untuk ke atas. Kita tarik ke atas, maka seperti ini. Jika teman-teman nggak bisa atau saat ditekan E dia meletot-meletot, maka sesuaikan dengan sumbu di sini X, Y, Z. Kita tekan lagi, kita ulang lagi, kita tekan face-nya, kemudian E pada keyboard, E, Z ke atas. Nah, kayak gini. Kita sudah sukses membuat tanahnya. Kemudian kita akan membuat rumputnya. Sama, caranya adalah kita klik face-nya, kemudian kita tekan E pada keyboard untuk extrude ke atas. Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai untuk membuat basic dari tanah dan juga rumput-rumputan yang akan kita gunakan sebagai pondasi rumah kita. Kemudian selanjutnya kita akan membuat bangunannya ya. Jadi setiap kalian membuat bangunan baru atau membuat objek baru, usahakan kita masuk ke object mode terlebih dahulu. Ini tadi kan sudah masuk ke edit mode untuk membuat tanah dan juga rumput, maka kita akan membuat objek baru sehingga kita masuk ke object mode. Untuk membuat rumah, kita tetap menggunakan bangun ruang tadi atau basic mesh tadi, yaitu kita tekan Shift A pada keyboard, kemudian kita tekan plane, kemudian kita arahkan plane-nya ini ke atas, kita tekan G pada keyboard, G, Z, maka kita bisa mengatur si plane tadi di atas. Selanjutnya, kita akan masuk ke tampilan atas. Caranya adalah kita tekan icon melungker, kemudian kita masuk ke bagian top. Nah, kita klik, kemudian kita masuk ke edit mode, dan karena kita mempunyai bangunan yang ukurannya lebih kecil daripada tanah, maka kita harus mengecilkan plane-nya terlebih dahulu. Caranya untuk mengecilkan adalah tekan S pada keyboard, dan kita bisa menariknya seperti ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, kita bisa menebalkan plane untuk menjadikan dia sebagai penopang untuk bangunan kita. Bagian bawah yang berwarna hijau ini. Sehingga kita bisa masuk ke edit mode tadi, kita pilih face, kita klik ini sampai berwarna kuning. Jadi kalau tidak diklik dia warnanya abu-abu, kalau diklik warnanya kuning. Kemudian kita tekan E,
Nah, setelah selesai kita sudah berhasil untuk membuat bagian bawah dari bangunan. Kemudian kita akan membuat bagian dindingnya ya. Caranya adalah kita tekan I pada keyboard untuk memberikan insert. Kita tekan I sampai sebesar ini kira-kira. Kemudian kita tekan extrude lagi, extrude ke atas. Perhatikan komposisinya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar, jangan terlalu pendek juga. Selanjutnya kita akan membuat atapnya. Kita membuat atapnya, caranya adalah kita tekan E pada keyboard, kemudian langsung S, E, S. Nah, kalau kita tekan E saja, dia akan ke atas. Kalau kita tekan ES, dia bakal menyamping ya. Maksudnya adalah melebar keluar. Nah, kita akan menggunakan lebaran ini menjadi atapnya. Kemudian kita tekan extrude lagi untuk membuat atapnya. Membuat atap ini lagi. Kemudian kita akan membuat bagian atas dari si atap, yaitu cekungan seperti ini. Caranya sama seperti tadi, kita tekan I pada keyboard untuk insert, kemudian extrude. Nah, extrude-nya nggak ke atas, tapi saat ini, kali ini akan kita extrude ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat cerobong asap. Kita akan membuat cerobong asap dari bangunan kita. Maka seperti yang saya katakan tadi, saat kita ingin membuat sebuah objek baru, maka kita harus membuat mode kita ke object mode. Untuk membuat cerobong asap, tetap kita menggunakan mesh, shift A, mesh, kemudian plane. Kemudian seperti tadi kita arahkan ke atas, caranya adalah tekan huruf G, kemudian GZ, kemudian Z, maka kita bisa mengaturnya ke atas. Selanjutnya kita bisa mengecilkan plane kita dengan cara S tadi, tekan huruf S pada keyboard, sesuaikan ukurannya, dan nah seperti ini, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita bisa menebalkan seperti itu tadi, menebalkan si plane yang cuma satu lembar tipis ini. Caranya adalah kita ganti object mode menjadi edit mode, kemudian kita klik face-nya, kemudian kita tekan E pada keyboard untuk extrude ke atas, E, kemudian kita insert tadi huruf I, kita insert, kemudian kita extrude lagi ke atas. Nah, kemudian kita insert lagi, selanjutnya kita extrude ke bawah, kita E ke bawah. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita sudah membuat basic dari bangunan, kemudian basic dari tanah, dan juga cerobong asap. Pertanyaannya, bagaimana cara menyatukan antara ketiga objek ini? Bagaimana cara agar si objek bangunan ini menempel dengan tanah, dan juga bagaimana cara agar cerobong asap menempel dengan bangunan? Maka kita bisa menggunakan function tombol melungker tadi, kemudian kita masuk ke front. Nah, maka kita akan dihadapkan tampilan Blender yang seperti ini. Kita tetap berada di object mode, kemudian kita klik objek bangunan. Setelah itu kita arahkan ke bawah dengan kita grab, tekan G, Z. Maka kita akan taruh bangunannya tepat berada di atas tanah. Kita tekan ikon melungker, tekan front, terus seperti itu tadi, kita tekan grab atau G pada keyboard, kemudian GZ, dan kita arahkan ke sini tepat berada di pojok. Kita tekan ikon melungker, top, G, Y, G, X. Nah, kita kurang GZ, GY,
GX. Sip. Nah, jadi cerobong asapnya sudah berada di pojok bagian bangunan. Selanjutnya, kita akan membuat bagian pintunya. Seperti itu tadi. Jadi kita untuk membuat objek, kita masuk ke object mode, kemudian tekan Shift A, kita tetap menggunakan plane, kemudian kita taruh di atas, grab Z. Nah, seperti ini. Setelah itu, karena pintu bentuknya adalah persegi panjang, bukan persegi seperti ini, kita masuk ke top dulu. Maka kita harus menekan atau harus menyesuaikan ukurannya. Caranya adalah tekan S, X agar lebih kecil, kira-kira seperti ini. Kemudian tekan S lagi, sesuaikan ukurannya, kira-kira pintu sebesar apa. Dan karena ini pintunya masih tidur seperti ini, maka kita harus merotate-nya. Cara untuk rotasinya adalah kita tekan R, X, kemudian tekan 90, spread RX 90, dan dia otomatis akan menjadi vertikal. Selanjutnya, untuk menebalkan si plane, sama kayak yang bikin tanah, sama dengan bikin bangunan, sama seperti bikin cerobong asap, kita tekan objeknya dulu, kemudian masuk ke edit mode, kita tekan face, kita pilih objeknya, kemudian kita extrude seperti ini. Nah, ini adalah pintu yang sederhana. Kemudian kita akan ngasih bolongan di tengahnya. Kita kasih bolongan. Caranya adalah kita tekan face-nya ini, kemudian kita insert seperti ini. Kemudian, nah ini adalah pintu sederhananya. Namun kita akan membuat pintu yang tengah-tengahnya di sini mempunyai volume ya. Jadi seperti ini. Tengahnya mempunyai volume. Kita fokus pada yang berwarna hijau. Jadi yang bolong adalah bagian atas dan bawah, dipisahkan oleh bagian tengah ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tekan pada face pintu tadi, kemudian kita Ctrl R pada keyboard sampai keluar warna kuning-kuningnya ini, tetap diarahkan ke sini. Kemudian kita scroll satu kali, mouse kita scroll satu kali, dan kita klik seperti ini. Nah, maka dia otomatis akan memotong menjadi dua. Diulang, kita ulang lagi agar lebih paham. Kita tekan face-nya, kemudian tekan Ctrl R. Saat kita sudah mengeluarkan kuning-kuning, kita tekan atau scroll mouse kita satu kali, scroll, kemudian kita klik kiri lagi. Selesai. Selanjutnya, agar bagian atas dan bagian bawah bolong, maka kita extrude ke dalam. Caranya adalah kita pilih face, kita klik bagian atas, tekan shift bagian bawah, maka terpilih kedua-duanya, dan kita extrude ke dalam. Ke dalam, extrude. Nah, kita sudah berhasil membuat pintu sederhana. Selanjutnya, kita akan menyatukan pintu ini ke bangunan seperti itu tadi. Maka kita tekan icon melingkar, kita tekan front, kita masuk ke object mode dulu, kita arahkan pintu ini ke bawah, grab Z. Ternyata pintunya masih terlalu besar, maka kita scale atau tekan S pada keyboard seperti ini. Kemudian kita ke bawahkan, grab Z, GZ. Oh, ternyata pintu kita berada di dalam. Maka kita masuk ke icon melingkar, masuk ke left, terus kita arahkan pintunya ke depan. Caranya adalah GY seperti ini. Nah, maka kita sudah berhasil untuk membuat tanah, membuat bangunan, membuat cerobong asap, dan membuat pintu. Selanjutnya, oh ternyata pintunya masih terlalu besar, kita bisa mengecilkan, tekan S pada keyboard. Selanjutnya, kita akan membuat
bagian dari jendela. Oke, kita masuk ke Blender lagi. Untuk membuat jendela, kita akan memanfaatkan bangunan yang berada di tengah ini. Kita klik bangunan yang ini, kemudian kita masuk ke Edit Mode. Selanjutnya, kita akan memanfaatkan fitur Ctrl R tadi saat kita membuat pintu. Fitur Ctrl R untuk memotong objek. Yang pertama adalah kita tekan dulu face-nya, kemudian kita tekan Ctrl R pada keyboard sampai keluar kuning-kuningnya. Kali ini kita akan membuat yang vertikal, jadi kita masuk ke sini aja. Klik satu kali, kemudian taruh di samping pintu. Selanjutnya kita tekan icon melingkar front. Kita face tadi lagi, kita masuk ke face. Kita Ctrl R lagi sampai keluar kuning-kuningnya dan arahkan di samping pintu pas. Maka kita mempunyai perpotongan di samping pintu. Selanjutnya kita lagi kasih Ctrl R lagi. Sekarang horizontal berada di sini. Ctrl R lagi, kasih ke sini. Maka tampilannya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat payung dari jendela. Caranya adalah kita masuk ke sini, edit mode tadi, kita masuk ke face, kita klik di sini, kita klik di sini, kemudian tekan huruf I pada keyboard, huruf I seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan memberikan kedalaman pada jendela kita. Caranya adalah kita tekan, klik sini face-nya, tekan sini face lagi, kemudian kita extrude ke dalam, dan bagian atas kita extrude keluar. Oke. Dan kita sudah berhasil membuat basic sederhana dari bangunan yang akan kita warnai di video selanjutnya. Nah, silahkan dipelajari lagi, silahkan mencoba. Barangkali ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar atau langsung di japri ke WhatsApp saya. Terima kasih, sampai jumpa di part 2.